Aku ini agak hati-hati, agak ngeri-ngeri juga nih karena aku berteman dengan Mbak In juga. The New Star, information and entertainment. Aku sebenarnya pengen pensiun di umur 40-an. Mudah-mudahan nanti sekitar 1-2 tahun lagi ketika semua bisnisnya sudah jalan lancar semuanya, aku bisa pensiun. Tapi memang ada rencana pensiun juga lah. Memang rencananya itu di umur 40, 42 aku akan pensiun. Maksudnya pensiun itu mungkin lebih ke ini ya, melakukan hal-hal yang aku senang, misalnya konten, podcast. Tapi aku nggak mikirin bisnis lagi karena sudah running sendiri, sudah autopilot. Jadi apa sih yang dokter Ani capai lagi mungkin setelah nanti misal pensiun Membahagiakan istri. Membahagiakan istri, membesarkan anak-anak, bahagia anak-anak. Alasannya apa mau pensiun sih? Kan di situ menghasilkan uang. Uang, aku pernah ngobrol dengan istri ya, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Apalagi sih sebenarnya yang kita mau cari ya. Kalau uang itu kan semua pasti ada batasnya ya. Bahkan aku juga sudah pernah bilang, kita cari uang juga untuk apa ya? Kan ada pengeluaran setiap bulan, apa-apanya itu kita sudah hitung semuanya. Bahkan jauh dari kata-kata cukup untuk kehidupan kita sampai ke depan. Jadi aku juga pengen menikmati hidup, pengen bahagia juga, pengen ada waktu sih. Sekarang yang paling sulit kan sebenarnya waktu ya. Waktu untuk istri, waktu untuk anak-anak, sebenarnya kualitas untuk mereka semuanya. Makanya aku sebenarnya pengen, cita-citaku sih dari dulu tuh umur 40 tahun pensiun sebenarnya. Tapi setelah dilihat dari banyaknya bisnis seperti sekarang, sepertinya mungkin sekitar 1-2 tahun lagi aku pengen benar-benar off dari bisnis. Tanggapan istri gimana? Bisnis, istri support banget, istri senang lah pasti ya. Karena sekarang kan mau nemuin aku aja susah dia. Karena akunya cukup sibuk dan susah waktu ya untuk jalan dengan istri dan anak-anak ya. Jadi kalau misalnya aku bisa off semuanya, lebih fokus ke keluarga, pasti mereka senang banget. Dok, tapi pernah komplain nggak sih dok? Lagi, Sendiri dok? lagi. Pernah komplain nggak sih karena kesibukan dokter sendiri nih? Enggak lah. Istri dan anak-anak semuanya pengertian, semuanya support. Mereka tahu sih aku kerja untuk mereka. Mereka tahu benar-benar bahwa aku punya banyak bisnis, banyak yang aku harus kerjakan. Mereka support sih semuanya. Bahkan istri itu sering ngomong, stop aja kerjanya dari sekarang. Cuma aku ngerasa kayak ini belum puncakku. Ini sebagai pebisnis ya, sebagai apa ya aku ngomong, pencapaian pribadi ini belum puncakku. Dan nanti kalau misalnya aku sudah di puncak, benar-benar sudah autopilot, aku akan berhenti. Dok, ini ngajakin Farida juga anak. Farida sekarang udah single parent, jadi ngajakin kerja bareng biar dapat duit juga sama-sama dokter gimana? Entah kenapa kebetulan semuanya seperti itu ya. Dari Mbak Ninara ya, dari Ricis juga ya. Aku dari Dayawan juga, terus Sarwendah juga. Setelah aku pikir-pikir kenapa semuanya. Percayalah itu semua kebetulan. Takutnya bukan the next nantinya bakal kolaborasi bareng. Aku tuh punya sifat mungkin kayak gini ya. Aku tuh punya sifat. Mungkin beberapa orang lain ada yang nggak tahu. Aku tuh punya sifat suka ngajar sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau misalnya aku dibilang Dokter Richard tuh kasih edukasi tentang skincare, sekarang nggak lagi. Dari dulu, dari aku SMA sampai kuliah, selesai kuliah, aku tuh passionku telah ngajar. Tapi kan ngajar itu ada banyak macam ya, nggak seperti kelas ada papan tulis seperti itu ya. Nah pada waktu selesai podcast, selalu ngobrol, sesi ngobrol. Nah di situ tuh mereka ngerasa oh ya bisa belajar dari aku. Terus mereka pengen punya bisnis. Kan kata-kata artis tuh nggak bisa, kata-kata artis dokter itu nggak bisa bisnis kata-kata. Sedangkan aku tuh ngerti bisnis dan aku tuh ngajakin, ayo Sarwenda kita bisnis benar-benar. Kita buat bisnis benar-benar. Nah dari ngobrol-ngobrol kayak itu ngajarin mereka juga jadinya tertarik kan. Oh iya aku mau dong gabung ya kan. Aku mau kan belum tentu dia mau kan. Tapi kan kalau aku ngajarin ada kecocokan di situ, ngerasa apa yang aku ngomongin juga benar, akhirnya dia juga mau. Gitu. Jadi biar punya jalan-jalan ini biar punya kegiatan nih dok. Salah satunya seperti itu juga. Kan diberdayakan tanpa dinikahi yang penting. Nanti udah ada julukan dari netizen nanti kayak Mister Janda atau apa? Penolong janda nih dokter Richard. Amin, aku anggap itu pujian lah pokoknya semuanya. Tapi aku senang bisa ngajarin orang, aku senang bisa bikin orang itu maju. Bukan cuma aku yang maju, tapi teman-teman juga bisa maju dan berkembang juga sih. Aku senang itu.
Jadi bukan cuma aku kan, ya siapa yang nggak tahu ya, Sarwenda terkenal. Semua orang juga tahu, satu Indonesia juga tahu Sarwenda terkenal. Dan suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan juga aku bisa kolaborasi dengan dia juga. Jadi kalau misalnya aku juga bisa nambahin value di sini, bisa bikinin dia bisnis, bisa berkembang, dibikin dia banyak cuan, banyak uang, bisa berdiri sendiri di kaki dia sendiri, aku juga senang, dia juga senang, kan semuanya happy. Aku pikir nggak ada masalah tentang itu. Dr. Richard, sebelum pensiun, Paula nggak diajak nih untuk kolaborasi? Dana baru dong. Diajak juga mungkin Paula mungkin. Sebenarnya aku sudah menghubungin dia sih ya. Sebenarnya aku sudah menghubungin dia, sudah kontak dia. Tapi mungkin belum ketemu chemistry yang tepat aja makanya. Tapi sama Paula kayaknya ngajak bisnis apa nih? Udah kebayang belum sih sama Paula bakal bisnis apa nih? Aku ini agak hati-hati, agak ngeri-ngeri juga nih karena aku berteman dengan Mbak Im juga dan ada sedikit bisnis juga dengan Mbak Im kan. Jadi ya agak sedikit berhati-hati lah. Aku nggak mau ikut dalam apa ya, mungkin lagi beda pendapat kan. Aku nggak mau ikutan karena semuanya teman. Dok, update sedikit boleh? Apa? Laporan soal Apa? Apa yang diupdate? mungkin ada laporan dokter Nggak ada updatean lagi. Aku juga fokus aku ke bisnis, fokus aku ke Dasar Sarwenda, fokus aku ke skincare-ku, aku nggak mikirin sana. Biarkan masalah hukum, ada penyidik, ada polisi yang ngurusinnya, biar mereka semua aja, mereka lebih jago dari kita.